Pemirsa, terlibatnya hampir satu kompi personil polisi dalam kasus pembunuhan yang menyeret ex-Kadif Propam Irjen Ferry Sambo menimbulkan kekhawatiran besar. Mantan Komisioner Kompolnas menduga kasus Sambo menunjukkan permasalahan dalam sistem perekrutan di internal Polri yang disinyalir berkaitan dengan upeti. Tim khusus Polri mengungkap total ada 83 anggota polisi yang telah diperiksa dalam kaitannya dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka diduga diperintah ex-Kadif Propam Irjen Ferry Sambo untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa dan menghalangi penyelidikan pembunuhan tersebut. Terlibatnya hampir satu kompi personil polisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kasus ini memang menunjukkan bobroknya institusi penegak hukum. Namun hal itu dibantah Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Menurutnya, para personil yang ikut terseret hanya apes saja karena mau tidak mau mengikuti perintah atasan yang mereka segani. Ya, memang selama ini Pak Sambo kan ya karirnya cepat melejit gitu. Kemudian kekuasaannya juga di samping Propam itu kan polisi ya. Bertambah lagi menjadi dan Satgas. Jadi sekalipun dia itu tadinya hanya disiplin polisi, tapi dia mempunyai kewenangan untuk campur tangan mengurusi kasus-kasus di wilayah gitu ya, yang sangat menonjol itu, sehingga powernya dekat. Di dalam dunia kepolisian itu ada disiplin ya Bu ya. Itu sudah tertanam kita dari kecil dulu itu patuh pada pimpinan gitu. Walaupun ada juga aturan yang belakang ini, kode etik itu, kalau pemimpin itu memberikan perintah yang tidak benar, melanggar hukum, itu dia boleh menentang. Tapi norma yang kayak gini ini masih belum tersosialisakan benar gitu. Jadi yang mungkin yang masih dianut oleh mereka itu adalah patuh dan taat kepada pimpinan. Walaupun dalam bunyi kode etik itu patuh kepada pimpinan sepanjang melakukan tugas dalam lingkungan tugasnya dan tidak melanggar hukum gitu. Di dalam lingkungan kepolisian itu Bu, hierarki kayak gitu tuh memang sangat kuat gitu ya. Dan militer juga demikian sama saja. Jadi kadang-kadang mereka walaupun itu di luar, itu tadi yang saya katakan ya, sebagian yang tidak loyal itu ada perintah begini, dia juga menjalankan tapi juga nggak rela. Makanya dia juga waktu itu hari berikutnya sudah ada yang bocorkan itu skenario Pak Sambo itu, makanya dia cepat ketahuan itu. Mantan Komisioner Kompolnas yang juga menjabat Ketua Public Interest for Police Trust, Dr. M. Nasser, berbeda pandangan. Menurutnya ada masalah yang lebih besar dari sekedar tradisi manut pada perintah di kepolisian. Nasser menduga ada permasalahan dalam sistem perekrutan di internal Polri yang disinyalir berkaitan dengan upeti. Orang seperti FS ini bisa menjadi Kadif Propam. Ini kan berarti ada sesuatu yang gagal. Ada sesuatu yang menurut saya sistemnya tidak terlalu bagus. Sehingga ketika Kapolri lama memilih Pak Sambo ini menjadi Kadif Propam, itu juga perlu kita pertanyakan kriteria dan dasar apa yang dipakai, prestasi apa yang digunakan. Jadi tidak sekadar sederhana bahwa ada kebiasaan di kepolisian patuh pada atasan, bukan hanya soal itu. Hal lain yang sangat penting adalah bukan hanya persoalan sistem tadi. Ini ada beberapa hal yang memang perlu segera diperbaiki di kepolisian. Misalnya saja persoalan-persoalan yang terkait dengan upeti. Coba diperiksa baik-baik. Bagaimana dia bisa naik pangkat? Bagaimana dia bisa mencapai karir seperti ini? Pasti ada something wrong. Publik berharap Polri memanfaatkan kasus Sambo ini sebagai momentum untuk membersihkan citra Polri dengan menindak semua dugaan pelanggaran di internal hingga memperbaiki sistem perekrutan dan promosi pejabat Polri.